Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Eliana Sari MM selaku dosen mata kuliah evaluasi kinerja serta sahabat-sahabatku yang berbahagia. Sebelum apa yang nanti akan saya sampaikan mengenai pembahasan utama materi pokok yaitu mata kuliah evaluasi kinerja, sedikit ada yang ingin saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, perkenalkan saya mahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Surapati Unispa Jakarta. Selanjutnya, secara khusus video ini sengaja saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah evaluasi kinerja. Ibu dosen yang terhormat dan sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia. Berbicara mengenai evaluasi kinerja, sangat erat sekali hubungannya jika kita kaitkan dengan manajemen SDM. Di mana secara khusus manajemen SDM itu dapat kita gambarkan ibarat bangunan sebuah rumah, di mana dalam proses pembuatan rumah tersebut ada beberapa langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus kita lalui agar kita menghasilkan atau mempunyai rumah yang bagus dan tentunya berkualitas. Pun demikian halnya dengan jika kita berbicara mengenai evaluasi kinerja. Apabila seorang pimpinan perusahaan, baik itu organisasi ataupun sebuah perusahaan, ingin memiliki seorang pegawai yang berkompeten dan berkualitas, tentunya pimpinan perusahaan tersebut harus melalui langkah-langkah atau beberapa proses langkah-langkah yang baik. Secara khusus, manajemen SDM memberikan langkah-langkah atau step-step bagaimana caranya seorang pimpinan itu mempunyai atau mendapatkan seorang pekerja yang berkompeten dan berkualitas. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen. Tahapan berikutnya seleksi, selanjutnya orientasi, dan tahapan berikutnya yaitu penempatan kerja. Rekrutmen yaitu salah satu usaha yang dilakukan untuk bagaimana kita menentukan seorang pegawai yang potensial, seorang pegawai yang memenuhi syarat untuk mengisi salah satu jabatan. Di sana fungsinya rekrutmen. Jika kita ingin memiliki pegawai yang baik, yang kompeten, tentunya kita harus melakukan rekrutmennya yang jelas, yang terbuka, dan tentunya elegan. Setelah proses rekrutmen kita lewati, tahap berikutnya yaitu tahapan seleksi. Dalam tahapan seleksi ini kita lebih spesifik lagi, kita lebih selektif lagi, mulai dari jenjang pendidikannya. Apakah orang yang kita butuhkan itu pendidikannya mulai dari apakah SMA, S1, S2, dan seterusnya. Dan bahkan jika perlu, kalau sekarang itu ibaratnya lebih mudah untuk mengetahui seseorang itu baik atau buruknya, ada jejak rekam, artinya jejak digital. Nah, itu akan lebih mudah kita untuk mengetahui.
Selanjutnya, setelah rekrutmen, seleksi, tahap berikutnya yaitu orientasi. Dalam proses orientasi ini, bahasa kerennya kalau kita itu menyebutnya training. Nah, biasanya kita lakukan itu bisa tergantung perusahaan yang bersangkutan. Bisa 1 minggu, sebulan, 2 bulan, dan biasanya 3 bulan. Selanjutnya setelah tahap orientasi, lalu kita masuk ke tahap berikutnya yaitu penempatan pekerjaan. Nah, disinilah seorang pimpinan perusahaan ketika seorang pegawainya itu bisa dikatakan baik dan buruknya, setelah kita tempatkan, di sini akan tampak kelihatan bagaimana seorang pegawai itu dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai karyawan, dapat melaksanakan visi dan misi perusahaan dengan baik dan benar. Disinilah seorang pimpinan perusahaan akan dapat mengevaluasi bagaimana kinerja seorang pegawainya itu, apakah baik atau buruk. Nah, dari paparan yang saya jelaskan tadi, dari beberapa tahapan-tahapan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa evaluasi kinerja adalah salah satu proses penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh seorang pimpinan perusahaan atau seorang organisasi, seorang pimpinan perusahaan atau organisasi untuk dapat menentukan apakah seorang pegawai tersebut dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Apakah seorang pekerja tersebut dapat melaksanakan visi dan misi perusahaan dengan benar dan baik. Nah, disinilah seorang pimpinan perusahaan akan dapat mengevaluasi pegawainya, dapat mengevaluasi kinerja pegawainya. Apakah pegawainya itu melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar, maka disinilah tugas seorang pimpinan perusahaan dapat melihat, dapat menentukan, dan dapat memutuskan apakah seorang pegawai ini lanjut, terus, ataukah stop sampai di sini, kita cari yang lain. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi kinerja. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.